Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Iftah 'alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaggugi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan para guru-guru kita, wabil khusus kepada beliau Ustadz Syafi'i masykur, wabil khusus kepada beliau Ustadz Adi Abdillah, begitu pula kepada seluruh ibu-ibu yang hadir di majelis sahabat Quran Sleman yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini di masjid yang penuh dengan berkah ini, semoga menjadi majelis yang betul-betul bisa menggugah kita mengenai pentingnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan al-insan adu ma jahil, yang namanya manusia itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Seperti layaknya seorang anak kecil yang ketika disuruh minum obat nangis tidak mau minum, karena dia tidak tahu di dalam obat itu ada sesuatu zat yang bisa dengan izin Allah menyembuhkan dirinya. Seperti khuffatul jannati bil makarihi wa khuffatun nar bisyahwat. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak diinginkan, Bu. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh nafsu seorang manusia. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan keinginan manusia. Coba kalau kita bayangkan, kita itu sebulan berpuasa Ramadan, tidak makan, tidak minum, dari subuh sampai maghrib. Kira-kira orang-orang non-muslim akan menganggap apa? Ngoyo. Wong bisa makan kok tidak makan. Jangankan orang yang non-muslim, sesama muslim bahkan ada yang bilang, kalau tidak ada orang ya buka aja, tidak apa-apa, yang penting kan orang-orang taunya nanti buka. Kenapa? Lapar, haus. Apalagi sebagian daerah mungkin sebagian waktu Ramadannya pas panas-panasnya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Cuman kalau yang namanya manusia tahu tujuan daripada puasa,
lau alima ummati ma fi Ramadan la tamanna sanata kullaha an yakuna Ramadan. Atau kama qala Rasulullah. Kalau misalkan umatku itu tahu ada apa dengan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, mereka akan berharap kalau Ramadannya bukan 1 bulan, setahun kalau bisa. Seperti ceritanya ada seorang di Solo itu Bu, ada satu majelis tahunan yang datang itu kalau tidak di stop bisa ratusan ribu orang. Di masjid namanya Masjid Riyadh di Pasar Kliwon. Itu kalau setiap tahun luar biasa yang datang. Corona aja yang datang mungkin 1/10-nya. Tidak sampai 1/20 lah. Cuman kalau selain corona dari zaman dulu sampai sekarang ini yang datang menungso tok di sini. Dan itu setiap kali acara makan, makannya kambing. Belai kambing ki piro. Hari siang makan kambing. Besok paginya makan kambing lagi. Cuman subhanallah, sebaik-baik orang, sebaik-baik kegiatan, pasti ada yang tidak senang. Seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Syafi'i, ini yang tidak senang sama kita ini banyak. Salah satunya itu dari bangsa jin, dari bangsa setan yang menaburkan tepung di wajah kita supaya kedep-kedep niku ora kok fokus kok ngantuk ya. Setiap kegiatan baik itu pasti banyak yang tidak senang. Jadi kalau misalkan ibu memiliki aktivitas yang baik, terus kok ada yang tidak senang, wajar. Wong namanya setan itu minal jinnati. Yang namanya penggoda manusia itu bukan dari bangsa jin, menungso barang ya akeh. Buat pengajian kok ono sing komplain. Buat pengajian kok ada yang protes. Corona. Kowe ngomong corona kok ning Malioboro kan. Kok praktek corona kalau pengajian tok. Apa ora pegel ngono. Tadi malam saya hadir ada ada tasyak pernikahan salah satu orang yang saya kenal, serono corona blas nih kono. Lah kenapa kalau pas pengajian alasannya corona? Alasannya apa? Kita masih pandemi, jangan abai, jangan. Praktekno ning kono sih. Pendopo sing cedak alun-alun kuwi lho. Yang setiap malamnya orang luar kota platnya beraneka ragam huruf, angka dari mana-mana. Lo pengajian paling kan ya, cuman ya wajar. Minal jinnati. Kalau ada orang-orang tidak senang pengajian, jenengan le maca Al-Qur'an rasa komplit. Minal jinnati. Iki kok ngrumyange minal jinnati wan nas, golek ana dhewe lah. Sampeyan nek ketemu ana surat minal jinnati wan nas niku wacanen. Pertama nek kula auzu minnas. Aku berlindung dari manusia. Kuwi kok ya. Wah ini di Solo ini yang datang ratusan ribu lah yang datang itu, masya Allah. Cuman ada bapak-bapak yang tidak senang. Ya tetangganya masjid sendiri, subhanallah. Komplain nih. Apa ini? Acara apa ini? Oh. Ngapain jauh-jauh kemari? Wong saya tetangga masjid ini biasa-biasa aja. Akhirnya ngomong sama salah satu tokoh di Solo, kalau bisa suruh bubar ini, jangan adakan lagi. Saya sebagai tetangganya terus cocokmu. Mau pengajian terus dangdutan melu teko. Saya jujur Bu, kadang-kadang kita betul-betul gedek sama orang-orang yang seperti itu. Ketika ada pengajian mereka terus
Cuman ketika ada acara event-event yang lain, mereka bantu parkir. Muslim. Bencinya sama orang yang punya pengajian, sampai-sampai saat pengajian ini jangan dilaksanakan. Kamu benci sama saya silahkan, cuman jangan menghalangi kami untuk belajar. Jangan menghalangi kami untuk beragama. Tokoh masyarakatnya Solo bilang, Pak, kalau Bapak ngomong ini bukan sama saya, Bapak diajar habis-habisan. Ambil hikmahnya sajalah. Bapak punya rumah dekat masjid. Daripada Bapak kebanyakan ngomong, pas acara itu Bapak buka warung rawon. Jadi kalau ada orang yang datang, kalau memang lapar, tidak dapat makanan, makannya di rumah jenengan. Hargai rawon per porsi 15.000, 10.000 terserah Bapak. Oh, ini mikir, yo bener juga sih. Rumah saya dekat masjid, daripada ndak ada manfaatnya, saya ya ndak seneng, daripada ndak seneng sama sekali. Akhirat ra entuk mungguhe kono, dunya ra entuk mending dunya tok. Ngobrol sama istrinya pinter masak buat rawon. Cuman pas acara itu bapaknya pergi, saya ndak mau ngurusi, biar istri sama karyawan aja. Hari pertama rawonnya ludes, 3 hari acaranya. Hari kedua rawonnya ludes, hari ketiga rawonnya ludes, untungnya banyak, untungnya banyak. Setiap hari dicek, gimana rawonnya? Habis Pak. Nggak nyangka ini rawon banyak yang beli orang-orang ini, rawon. Hari kedua dicek, ludes Pak. Kita tambah lagi porsinya, habis juga. Hari ketiga buat porsi yang banyak banget, habis. Cek duitnya ini, penghasilan setengah tahun cuma 3 hari dapat. Penghasilan setengah tahun dodolan rawon 3 dino entuk. Akhirnya ke tokoh masyarakat yang ngusul itu, gimana tuh ini? Gimana Pak? Kenapa holnya kok cuma setahun sekali? Mbok dijadikan setahun enggak? Kenapa holnya cuma acara pengajian ini dia jadikannya kok cuma setahun sekali? Mbok ditambah setahun 2 kali itu kan lumayan, checkpoint. Masya Allah. Maka semua orang itu kalau berbuat baik pasti ada yang tidak senang, Bu. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang kalau berbuat baik banyak yang mendukung. Allahumma amin ya rabbal. Khufatul jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Jenengan duduk jam-jaman kayak gini ngadep ngene, sak butuhe nyatet. Mungkin ada yang mikir, nek model kaya ngene wis biyen. Zaman nom-nomanku lungguh suwi-suwi ra apa-apa. Zaman wis tuwek kaya ngene, STW setengah tua ngopo. Jangan dipikir kok Anda duduk ini ndak ada manfaatnya loh. Kita duduk di dalam masjid, kita duduk di majelis ilmu yang kita kaji mengenai Al-Quran. Nama majelisnya saja sahabat Quran. Walaupun yo make ngeprank. Untung saya minta Ustaz Syafi'i dulu ya, sing kena twing-twing ora itu aku. Saya enggak tahu loh. Subhanallah. Habib kok tadi Ustaz Syafi'i dulu ini Masya Allah beliau orang alim, beliau orang soleh, orang yang warok, beliau termasuk salah satu yang dipercaya oleh Gus Miftah untuk memegang dan mengasuh pondok pesantrennya Gus Miftah. Subhanallah, saya kenal dengan beliau kurang lebih 2 tahun ini Ustaz ya. Ya waktu bertemu di Denjenengan itu loh, itulah. Oh okay. Berjumpanya udah rotok lama, cuman akrabnya ya belum begitu lama. Subhanallah, akrab dengan beliau langsung saya dapat banyak ilmu, Masya Allah. Makanya kalau mengkulo lungguh beliau cuman janjane ya sebentar banget itu mukadimahnya jenengan ra ono 10 menit tuh ya Allah.
Ngurusi meke karo jenengan ngendika niku suwile ngurusi mek. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Anak kecil kalau dikasih al-insan adu majahil, manusia itu akan senantiasa memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Khuffatun nar bisyahwat, beda surga, beda neraka. Kalau neraka itu yang nyeneng-nyeneng kayak apa? Kalau jenengan melihat orang-orang yang menikmati dunia mereka tanpa mengindahkan larangan Allah, lihat mereka kok kayak enak banget, kayak file sing penting seneng. Hidup itu yang penting happy. Lakum fid dunya walana fil akhirah. Biarkan kehappyan itu mereka miliki di dunia, semoga kita nanti Allah Ta'ala berikan di akhirat. Seperti Rasulullah pernah suatu saat ketika beliau sedang tiduran di rumah, Masya Allah, Rasulullah SAW itu kasurnya berasal dari ada bagian daun kurmanya. Jadi ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, tangannya beliau itu bekas-bekas daun kurma. Bukan kok empuk-empukan, spring-bedan, permadani empuk, enggak. Beliau kamarnya sangat sederhana, seperti kalau misalkan kita lihat di miniatur kamar beliau, ya seperti itu sudah. Habib Rasulullah SAW tiduran, tangan beliau sampai kaki beliau, tangan beliau membekas daun kurma. Ya saya misalnya kena daun kesuwen ngoten niku tak koyo ngeceplak ngoten. Umar bin Khattab masuk melihat keadaan Rasulullah, nangis. Habib, bukannya Rasulullah itu kan sahabatnya kaya-kaya, betul. Abdurrahman bin Auf sugih. Menantunya Rasulullah namanya Utsman bin Affan kaya. Rasulullah bukan tipe orang yang minta-minta. Dikasih tidak nolak, kalau tidak dikasih tidak pernah minta. Untuk pribadi beliau tidak pernah minta orang. Cuman kalau untuk Islam, beliau tidak sugan untuk meminta. Ayo, siapa yang mau berjihad di jalan Allah dengan hartanya? Ayo. Ini bukan dimakan sama saya, ini untuk agama, ini untuk perjuangan. Nangis Umar bin Khattab lo garange koyo ngono kok ya gembeng. Gembengnya bukan lihat sesuatu yang emosional biasa, emosionalnya luar biasa. Melihat Rasulullah tidur dalam keadaan memprihatinkan. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, para raja-raja itu, raja Persia, raja Roma, mereka tidur di atas kasur yang empuk, di atas permadani yang empuk, tidak ada hawa panas. Sedangkan engkau Rasulullah, engkau semulia-mulia ciptaan Allah, semulia-mulia makhluk Allah, engkau dalam keadaan seperti ini. Bajunya kok tembelan bu, orang kok baju dijahit sendiri, robek gitu jahit sendiri sama Rasulullah." Maka Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ama tardo lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Umar, kamu mau tidak kira-kira untuk mereka di dunia, silahkan nikmati dunia ini, sak maumu, sak kenyangmu, sak warakmu. Kami nikmatnya di akhirat saja. Bu, Ibu kalau disuruh milih bernikmat-nikmat di dunia sama bernikmat di akhirat, milih orang borong. Paling sengit kon milih ngono dunia akhirat. Kon milih dunia akhirat, milih bernikmat-nikmat di dunia atau bernikmat-nikmat di akhirat, milih mana? Oh, itu pahit. Kalau disuruh milih ya tetap milih, udah harga mati enggak, mending seperti Rasulullah, lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Untuk mereka di dunia silahkan, monggo.
mau pakai baju model apa, sutra yang diharamkan bagi kaum laki-laki, ada yang kekeh mau pakai karena memang enak Bu sutra itu Bu. Wah, kayak enggak pakai baju itu enak sutra. Kalau perempuan mungkin enggak haram. Kalau laki-laki haram, silakan pakai sutra sana. Kalau kami haram, agama kami memakai sutra. Perempuan diperbolehkan pakai emas, laki-laki enggak. Cuman ada laki-laki yang pakai emas untuk mewah-mewahan, silahkan ambil, dunianya itu diambil, serah. Kami nikmat-nikmatnya di akhirat. Bu, mohon maaf, minuman keras atau bir, anggur itu enak, itu enak. Cuman Allah melarang kita minum bir karena itu menghilangkan akal. Orang kalau akalnya sudah hilang akan mencelakai dirinya sendiri dan akan mencelakai orang lain. Enak sih, nikmati di dunia sana. Kami menikmatinya nanti kalau di akhirat saja. Loh Habib, apakah nanti di surga ada minuman yang dari anggur? Wah, model minuman mau dari melon, nanas, anggur, terus komplit terus. Nek perlu kabeh buah campur dadi sitok dengan nyuwun dateng Allah. Cuman syaratnya satu, sudah masuk surga, Darun Naim, tempat orang bernikmat-nikmat. Lahum fid dunya walana fil akhirah. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tergolong ahli surga. Allahumma amin ya rabbal. Mana ada satu cerita juga yang bertentangan dengan hal ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kita ini kayak di penjara Bu. Untuk melaksanakan sesuatu yang enak, yang kepingin kita nikmati, tidak boleh sama Allah. Tergantung bagaimana ketaatan kita sama Allah. Taat manut, tidak taat yo karepmu. Subhanallah. Tidak habis-habis cara orang-orang itu menikmati dunia. Tidak habis-habis Bu. Yang merubah wajah, sekali dioperasi pengen lagi, ketagihan. Padahal haram merubah sesuatu yang merupakan ciptaan Allah. Kecuali liddarurah. Darurah contohnya apa Habib? Orang luka harus dioperasi plastik. Kalau tidak dioperasi plastik nanti lukanya akan selalu membusuk. Misal boleh silakan operasi plastik. Cuman kalau operasi plastik untuk biar tambah cantik, hidungnya dimajukan, bibirnya dimengokan, meripate kon, meripate yang tadinya berbentuknya datar jadi jejak. Ada lagi orang zaman sekarang dituruti tambah edan, tambah tidak nurut tataran manusia. Tambah dituruti hal-hal ini, tambah belok dari kemanusiaan menuju kehewanan nanti. Loh, itu nyata. Berapa banyak orang yang saking senengnya operasi plastik, sadari senengnya berulang-ulang operasi plastik, dadi rupane ra koyo menungso malah. Napa? Dia bilang tas kresek malah jadi. Kayak udah bukan manusia. Aduh, ini wong iki. Kok wis bentuknya ndak original. Dilihat-lihat fotonya dulu sama sekarang, siapapun mengatakan cantikan dulu sebelum operasi daripada sekarang. Ndak boleh, ndak boleh. Seperti orang yang dipenjara gitu. Wa jannatul kafir. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman sama Allah, bebas mereka, udah kayak di surga mereka. Ngalor ngidul ngetan ngulon, agama mereka tidak melarang. Oke, tidak apa-apa. Kami terima itu. Kami beriman sama Allah, segala konsekuensi yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'ana ya Rabb. Wa ghufranaka wa ilaikal masir. Yang kami harapkan ampunanmu. Allahumma inna maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Boleh ini ibu-ibu tambahkan sebagai salah satu doa ibu. Allahumma ne ketoke lancar bare niku. Allahumma
maghfiratuka. Maghfiratuka ausa'u. Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubina. Min dzunubina. Saya ulang dan saya artikan, Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, ausa'u, itu lebih luas, min, daripada dzunubina, dosa-dosa kami. Dosa kita kalau diumpamakan seperti kapal tanker, maka rahmatnya Allah seperti samudra lautan luas. Kalau toh dosa kita seperti kapal tanker 10 dimasukkan ke dalam lautan luas, kira-kira masih besar mana? Besar lautan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja nggih, ampun arja. Arja niku kula Arab Jawa. Arja min a'malina. Min a'malina wa rahmatuka arja min a'malina. Saya artikan, wa rahmatuka, sedangkan rahmatmu, arja, itu lebih kami harapkan, min a'malina, daripada amal-amal kami sendiri. Jadi mengharapkan rahmat Allah itu lebih daripada kita berharap kepada amal diri kita sendiri. Subhanallah. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja. Ada yang kurang itu. Saya yang salah, bukan jenengan. Arja indana. Tambah kalimat arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Indana itu artinya apa? Artinya lebih kami harapkan bagi diri kami daripada amal kami sendiri. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Leres tadi. Masya Allah. Ada seorang di zaman Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, orang non-muslim. Non-muslim itu kata lain daripada kafir. Menurut bahasa kita, orang Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah itu kafir. Kafir itu bukan bahasa umpatan, ya. Kafir itu istilah orang yang mengingkari Allah. Sedangkan antonim daripada kafir ialah mukmin. Antonim daripada kafir itu mukmin. Lawan katanya mukmin. Mukmin iman, kafir ingkar. Ada orang yang kafir di zaman Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu ganteng, sugih, demenake
pol pokoknya mek ibarate ning nganggo napa tradong kula. Bahkan dikatakan cucu yang paling mirip sama Rasulullah Al Hasan bin Ali. Bayang nih mawon kinten-kinten nek ana wong mirip Kanjeng Nabi gantenge kados napa. Naik kudanya bersih gagah, bajunya rapi, dicegat sama seorang pelayan di tukang besi. Pelayannya lusuh, kumuh, mukanya juga banyak kotoran, sambil ndak terima. Stop! Astagfirullahaladzim. Mau cerita stop kaya jenengan sing kaget. Iki cek ono efek mic gitu ya. Efek mondar mandir dandani mic. Monggo-monggo diunjuk Ustaz, antum minumnya Ustaz, fadhil Ustaz. Afwan. Monggo yang punya minuman mau diminum silahkan. Yang mungkin puasa hari Selasa ya. Ini kalau yang lihat video mungkin dipikir saya minumnya pakai tangan kiri, tangan kanan ini. Kalau lagi di streaming kayak gini, ini khususnya yang lihat video di depan saya ini. Kalau sana mungkin pakai kamera belakang. Kalau saya biasanya streaming pakai kamera depan. Jangan salah, ini tangan kanan ini, bukan tangan kiri. Cuman di sana karena efek kamera dilihatnya menjadi tangan kiri. Saya ada yang maido, Habib lagi ceramah kok minum tangan kiri. Lho yo batin, nek yo mungkin minum tangan kiri yo ora ning ngarepane wong-wong, mosok ngaji kok ngombe tangan kiri. Diantemi wong sing ngrungokke. Insyaallah. Cuman ya itu, banyak orang al-insan adu majahil. Cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Harusnya dia mikir dulu, Habibnya. Oh, ternyata tangan kanan cuman efek kamera. Stop! Mau kaget meneh. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib lagi naik kuda yang bagus ini. Kakekmu pendusta. Langsung vonis. Kakekmu ini seorang pendusta. Subhanallah. Orang kalau punya akhlak itu mendapatkan perkataan seburuk apapun yang keluar darinya tetap akhlak. Nah, orang kalau yang berakhlak, seburuk apapun dia terkena hal yang tidak baik, maka yang bersumber darinya tetap akhlak. Bedakan dengan orang yang berakhlak buruk. Orang yang berakhlak buruk, jangankan hal yang buruk, yang baik aja keluarnya tetap akhlak buruk. Monggo Mbak, unjukane wis ngerti. Sudah berbuat baik sama dia, tetap yang keluar buruk. Memang dasarnya akhlaknya buruk. Suaminya tanya sama istrinya baru masuk rumah. Bu, ibu dari luar apa bu? Cetha-cetha saka njaba mlebu kok ditakoni ibu dari luar. Dah tahu nanya. Seharusnya kan jawabnya lebih enak. Iya mas, ada apa? Kamu kangen sama aku ya? Wah, waduh. Beda kalimat, cuman beberapa kalimat, cuman ning kene enak dirungokke. Nggih napa mboten? Ada seorang istri dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Suami nanya, ibu kamu baru dari luar apa? Cetok-cetok iki pintu jegrek ngono iki. Cek takon iki wong sitok iki yo kadang-kadang ya ana antike wong ngono. Dah tahu nanya. Cuman kalau istri yang salehah, emang kenapa?
Kamu nyariin aku ya, kangen sama aku ya. Insya Allah. Semudah itu loh buat seneng orang. Cuman banyak di antara kita kalau sama suaminya, ya Allah, kasare. Kalau sama Ustadz Adi, Ustadz Syafi'i, monggo Ustadz, monggo. Karo bojone diombe, Pak. Sama Ustadznya jauh gitu udah dingkluk. Ya Allah. Ada enggak orang model kayak gitu tuh? Orangnya cengenges nih. Allah. Kita menuju ke pembahasan. Oh, cerita ini belum selesai nih. Ini belum pembahasan inti, Gusti. Padahal wis mesak jam. Lalu Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib tersenyum. Maksudnya gimana, Pak? Kok Anda mengatakan kakek saya seorang pendusta? Memang kenapa? Iya, kakekmu tuh bilang dunia ini ialah penjara bagi orang yang beriman, sedangkan surga bagi orang yang tidak beriman. Kamu beriman sama Tuhan kamu Allah, sedangkan kamu seperti di surga. Saya tidak beriman sama Tuhanmu Allah, sedangkan saya malah seperti di penjara. Lihat keadaannya. Kamu pakai baju kuda, ganteng. Saya kerja sudah di toko besi, baunya aja bau besi, muka banyak coreng-coreng asap kayak gini. Kakek kamu itu tukang bohong. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib tersenyum dan mengatakan, bukan maksudnya seperti itu, Pak. Loh, maksudnya kayak gimana? Dibandingkan kenikmatan yang akan Allah berikan di surga, kami itu seperti orang yang di penjara. Dibandingkan nikmat yang Allah Ta'ala akan berikan untuk kami orang-orang yang beriman kepada Allah di surga, ini kayak di penjara dunia ini. Begitu pula kamu, dibandingkan siksa yang Allah Ta'ala persiapkan untukmu di neraka, kamu sekarang seperti di surga. Kamu keadaanmu sekarang seperti ini, daripada neraka kelak di akhirat, kamu lebih milih kehidupan di dunia seperti ini ribuan tahun daripada masuk neraka satu hari karena pedih dan sedihnya siksaan dia, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget wong, gak iso ngomong yang meneh. Yo mungkin yo. Kalau katanya surga dibandingkan di dunia, dunia ini seperti penjaranya manusia dibandingkan di surga. Sedangkan bagi orang-orang penghuni neraka di dunia, wis koyo ning swarga tenan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita ke dalam golongan ahli surga. Allahumma amin ya rabbal. Sahabat Quran, menuju ke inti daripada Al-Quran. Mukodimai 45 menit. Ini sampai jam 9:30 harus selesai nggak katanya ya? Hah? Apa? Lebih waktu 10 menit. Berarti raih untuk suwi-suwi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penting bagi sahabat Quran. Tidak usah dicatat ketok angel ya. Rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imamul Ghazali pula di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berapa banyak orang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknat orang itu. Oh nopo iki kok jenengan mentelengi kula kan. Gak trimo blas.
Beb, kok bisa orang membaca Al-Quran, Al-Quran melaknat dia? Wa warada fi Taurah. Ini dalam kitab ini. Jadi nek jenengan mangertosi, kula niki nembe maos kitab. Masyaallah. Niki kitab niki termasuk berkah Ustaz Syafi'i ini. Namanya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Karya Al-Malyaburi Al-Ghazali. Senes Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, cuman juga gelarnya Ghazali. Di dalam kitab Taurat ada satu teguran dari Allah kepada hambanya. Ya abdi, ama tastahyi minni. Wahai hambaku, apa kamu tidak malu sama aku? Ya'tika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariqi tamshi fata'dilu anit tariq. Engkau mendapatkan surat dari temanmu ketika engkau di jalan, lalu karena engkau merasa surat ini penting, engkau menepi, lalu engkau duduk membacanya dengan teliti, huruf demi huruf, sampai tidak terlewat sedikit pun dari surat saudaramu ini. Berapa banyak kita kalau lagi naik motor atau naik mobil, kita ditelepon atau penasaran, ada WA apa ini? Lagi di perempatan melihat handphone penting, langsung mepet konopo. Kita membacanya khusyuk, apalagi kalau dari orang yang kita segani, kita hormati, kita cintai. Anaknya mungkin di pondok kirim surat, kirim SMS, ibu tolong ibu. Kadang-kadang hafalnya 2 hari 3 hari itu SMS dari anaknya. Wa hadza kitabi anzaltuhu ilaik. Sedangkan ini ialah kitab yang aku turunkan kepadamu. Ungdur kam fassaltu laka minal qaul. Lihatlah di dalam kitab ini berapa banyak aku bagi perkataan-perkataanku dengan tujuan-tujuan yang penting-penting. Wa kam qarartu 'alaika fih, berapa kali aku ulang-ulangi perintahku di dalam kitab tersebut. Untuk apa? Litata'ammal tulahu wa ardahu. Agar engkau itu selalu meneliti dan membayang-bayangkan panjang pendeknya. Tsumma anta mu'ridun an, lalu kalian berpaling dari kitab yang telah aku turunkan. Afa kuntu ahwana 'alaika min ba'dhi ikhwanik. Apakah aku Allah itu lebih rendah daripada orang yang mengirimi kamu surat? Kalau untuk orang kamu teliti, apalagi untuk proyek, pejabat mendapat surat dari rekannya, diteliti betul-betul, dibaca dengan seksama. Kadang-kadang kalau mau membalas surat, dibaca berulang kali supaya tidak ada huruf yang salah, tidak ada huruf yang keliru. Cuman kalau untuk ayat-ayat Allah, untuk firman Allah, kadang-kadang kita membacanya sambil motowe demo ben mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak orang pas baca Quran angop? Man kalau pas lagi nonton sinetron pas seru-serunya angop. Gak ono ceritane kayak seru-seru nih sinetron angop, gak ono. Anaknya bilang, "Mas, sebentar. Mas, sebentar." Iklan. Kamu tuh udah mama bilangin, kalau mama lagi asik nonton jangan ganggu. Wah. Kalau lagi baca Quran, mama apa? Berapa banyak kita memutus Al-Quran karena sesuatu, sedangkan kita tidak mau memutus sesuatu yang tidak penting, jauh lebih rendah dibandingkan Al-Quran. Karena memang kadang kita menganggap Al-Quran tidak penting.
Coba jenengan sekarang dapat surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono lah. Bayangkan saja. Blek. Kira-kira jenengan limaos. Kira-kira Anda membaca surat dari gubernur, kira-kira gimana? Masya Allah. Ini surat apa? Kok nganggo hono cara kok? Oh, dari ngarsa dalem mungkin, siapa tahu. Cuman kira-kira kalau jenengan didapat surat, bayangkan sajalah dapat surat dari Pak Presiden Jokowi atau dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Coba bayangkan, kira-kira oleh nompo pripun jenengan? Wah, ora kok diwaca tok. Macane sambil difoto dadi status baca surat dari Presiden KS. Cuman kalau kita membaca Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu Allah bertanya, afakuntu ahwana alaika, apakah aku di dalam dirimu itu lebih rendah min ba'dhi ikhwanik, daripada saudara-saudaramu yang mengirimkan surat. Kalau misalkan surat dari mereka sampai engkau minggir, dapat telepon minggir. Cuman kalau kita misalkan membaca Al-Quran, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya abdi, wahai hambaku, yaqsidu ilaika ba'dhu ikhwanika fatuqbil alaihi bikulli wajhik. Ketika ada tamu datang ke rumahmu, maka engkau menghadap menyambutnya dengan keseluruhanmu. Wa tusghi ilai ila hadithihi. Ketika dia ngobrol, "Mbak, saya mau ngomong, Mbak, tolong didengerin." "Oh iya ya, ada apa?" Dianggun-anggunin. "Iya, ada apa?" Bagi orang-orang yang bukan sok ini, kadang-kadang memang mereka memiliki bakat keahlian di dalam pendengar setia. Ya, dah. Masya Allah. Fa in takallama mutakallimun aw syaghalaka syaghilun min hadithihi aw ma'ta ilaih. Ketika ada tamu lagi ngomong, anaknya ibu lewat, ada perlu. Suaminya dari balik pintu. Ini sebelum ada tamu, suaminya minta makan, istrinya belum sempat nyiapin, tamu datang curhat, sok rong jam rampung-rampung. Suaminya sampai kasih kode. Makannya gimana? Perutnya udah lapar. Iya. Nah, rambok pangani mati ya. Kita kalau datang tamu langsung buka pintu, siap duduk, langsung gercep. Cuman suami minta makan sebentar ya mas. Sebentar niku nek iling, nek campur lali 3 jam. Wah, ini tekan kaliren ngene. Lemes. Mas kok lemes banget.
ngeleh. Allahu Akbar, ngapura Mas. Mula lali ya, ping pisan ping pindho ora apa-apa. Bendina kaya ngono. Bu, berapa banyak istri mikir, lah wong sudah disiapin kok, Beb. Di atas meja makan tuh di rice cooker juga ada nasi hangat. Di bawah tudung saji udah ada makanan. Kok makan pakai minta? Emang udah ndak punya tangan kok, minta dia. Makanya kalau orang muamalahnya sama manusia, pasti dia akan selalu merasa dirugikan. Cuman kalau ibu merasa bermuamalah sama Allah, Bu, aku makan, pahala datang. Ambilkan nasi, ambilkan, silahkan dimakan. Ibu merasa apa? Pahala menyediakan orang yang memang wajib saya hormati dan taati. Allah tidak akan sia-siakan. Suaminya bilang, masih ada satu yang kurang. Apa? Aku maunya tidak makan sendiri, aku mau makannya berdua sama kamu. Ada salah satu Habib namanya Habib Ahmad Tempel. Habib Ahmad Kemusuh itu, Masya Allah, orang soleh, mujabud dakwah, doanya makbul adallah. Ketika beliau masih hidup, tergolong orang yang sangat banyak dimintai doa di daerah Kemusuh sana, di daerah Sleman. Itu Sleman gini, Sleman Wetan, Sleman Lor. Sama istri beliau disiapkan makanan, dicepakno, disiapin, lalu istrinya ngurusi urusan lain. Habib Ahmad bilang, lah iya, manusia kok sama kucing tidak ada bedanya. Istrinya kan merasa bersalah, ya Allah Bib, Habibnya kan mau makan, ini udah tak siapin, aku ada perlu yang lain. Lah iya, nyediakan kucing itu emang kayak gitu, kasih tinggal. Cuman kalau sama manusia itu kasih, kalau enggak mau makan minimal ditemani. Itu yang namanya bedanya manusia sama kucing. Istrinya bilang, duduk terus nemeni suaminya. Bu, kapan terakhir ibu nemeni suaminya makan? Yang jawab tiap hari cuman satu orang tok, liyane ngono. Jawab ngapusi, ran jawab jantenanan. Lalu di sini loh, ini di kitab ini. Waha anadza muqbilun alik. Wahai hambaku, ketika kamu membaca Al-Qur'an, aku sedang ada di bersamamu, aku menyambutmu. Wa muhadditsun lak. Kamu baca Quran itu sejatinya kamu sedang berbicara denganku. Ketika kamu baca Al-Quran, wa anta mu'ridun biqalbik, hati lisanmu baca Quran, cuman hatimu berpaling dari aku. Ketika ada temanmu curhat, kamu betul-betul simak omongan dia, kamu perhatikan betul-betul, bahkan ketika dia ngomong, kamu berpikir kalau sudah selesai, saya tak mau ngomong gini supaya orang ini masalahnya selesai. Orang curhat mbok ladeni, sedangkan ketika kamu membaca Al-Quran, lisanmu membaca, hatimu berpaling dari aku. Aja'altani ahwana alaika min ba'dhi ikhwanik. Apakah kamu menjadikan aku lebih rendah daripada orang? Aku yang menciptakanmu. Kamu butuh rezeki, mintanya sama aku. Kenapa orang itu lebih penting di hati kamu daripada aku, Allah? Setelah kamu mati, kamu kembalinya sama aku, bukan sama dia. Yang menyiapkan balasan untukmu, aku, bukan dia. Kenapa untuk dia kamu serius, untuk aku kamu tidak serius? Kenapa untuk dia kamu betul-betul tawajuh, betul-betul khusyuk,
aku, kenapa kamu tidak khusyuk? Apakah aku lebih rendah dari dia? Kata Allah. Nah ini, rubbata lil Quran wal Quran yal'an. Berapa banyak daripada orang yang membaca Al-Quran sedangkan Qurannya sendiri melaknat orang ini. Matanya melihat Al-Quran, mulutnya membaca Al-Quran, hatinya pengen sadaqallahul azim. Ada enggak Bu yang kayak gitu? Kepengen cepet-cepet selesai, enggak menikmati sama sekali. Ketemu sadaqallahul azim, sadaq. Ini jenengan sudah tidak jadi tersangka lagi, terdakwa kabeh. Ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita betul-betul sahabat Quran insyaallah, bersahabat dengan Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau memang waktunya lebih daripada sejatinya, saya mohon maaf. Kalau di jamnya masing-masing mungkin kelewatnya 15 menit. Cuman pacuan kita karena kita di masjid ini jamnya itu. Jadi kelewatnya cuma 5 menit tok. Alhamdulillah. Saya tidak ngurusi yang sana, urusan saya sama yang sana. Banyak salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.